Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari Prodi Geologi Angkatan 2020. Pada kali ini saya akan mereview pertanyaan pada minggu ke-7, yaitu mengenai the plastic regime. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, adalah jelaskan perbedaan dislocation creep dengan diffusion. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu dislokasi. Dislokasi sendiri itu yang dapat terjadi dan menciptakan dislokasi baru ataupun dislokasi yang berbeda pada kristal tersebut saat material mengalami perpindahan atau imigrasi. Lalu dislokasi sendiri ini mempunyai dislocation creep, yaitu struktur kristal kisi atau lattice yang mengalami perubahan diakibatkan oleh material yang menghalangi seperti obstacle dan pergerakan dislokasi lainnya. Untuk dislokasi sendiri ini mempunyai beberapa macam jenisnya, yaitu yang pertama adalah edge dislocation, di mana edge dislocation dapat kita lihat untuk gambar yang paling atas ini. Edge dislocation itu merupakan pergerakan pada bidang slip atau yang biasa disebut dengan screw dislocation yang terjadi dengan arah yang berbeda, sehingga tidak akan menyebabkan overlapping pada dislokasi atau terlihat normal atau tidak bergerak. Bisa kita lihat bahwa materi atau partikel-partikel ini akan bergerak namun sesuai dengan arahnya masing-masing dan tidak secara acak walaupun arahnya berbeda. Lalu yang kedua, ada namanya underlapping edge dislocations, di mana yang kedua ini adalah pergerakan pada bidang dengan arah yang berlawanan dan membentuk ruang pada bagian tengah atau biasa disebut dengan vacancies. Untuk vacancies sendiri itu setelah dislokasi telah terjadi dengan arah yang berlawanan, maka akan membentuk sebuah ruangan ya untuk tidak ada isinya. Itu kita sebut dengan vacancies. Untuk gambar yang kedua ini, di tengah yang kosong atau ruangan yang kosong ini, kita sebut dengan vacancies. Nah, yang ketiga ini terdapat namanya overlapping edge dislocations, di mana yang ketiga ini adalah pergerakan pada bidang dengan arah yang berlawanan disebabkan oleh area overlapping pada dislokasi. Nah, hal tersebut membentukkan interstitial atoms atau atom berwarna oranye di bagian tengah. Nah, bisa kita lihat dengan underlapping edge dislocation yang sudah terjadi tadi, maka akan terjadinya overlapping edge dislocation dengan ruangan yang kosong tadi diisi dengan material atau partikel berwarna oranye seperti ini. Ini yang dinamakan dengan interstitial atoms. Berdasarkan yang saya baca dan nonton video oleh Bapak, bahwa interstitial atoms ini akan terbentuk jika terdapat vacancies. Maka dari itu untuk dislocations ini di creep ini dapat menyebabkan vacancies dan juga interstitial atoms. Oke, selanjutnya perbedaan dengan diffusion adalah diffusion ini sendiri ini atau bisa kita panggil dengan diffusion mass transfer merupakan vacancies yang bermigrasi dalam kristal kisi atau lattice, di mana diffusion itu hanya dapat bekerja dalam dua hal. Dan dalam dua hal itu, yang pertama adalah volume diffusion, atau biasanya kita sebut dengan Nabar-Herring creep, yaitu atom atau molekul mengalami perpindahan melalui kristal bulk. Dimana kalau misalnya kita lihat, ini merupakan atom atau molekul sendiri itu, lalu perpindahan sama seperti yang sebelumnya, yaitu dislocations. Lalu yang kedua terdapat grain boundary diffusion, di mana yang kedua ini adalah atom atau molekul mengalami perpindahan pada batasan kristal. Dimana kalau misalkan ini di play, yang saya tonton dari video Bapak, ini atom ini akan bergerak pada batasannya masing-masing. Itu maupun itu bergerak ke arah kiri ataupun bergerak ke arah kanan secara arah yang berbeda.
Nah, perbedaan yang terdapat pada pergerakan ini adalah atau diffusion dislokasi tadi, yaitu terdapat pada pergerakannya. Di mana pergerakan yang diciptakan oleh dislokasi sendiri itu ada dua macam, yaitu pergerakan dua arah dan juga menciptakan vacancies dan juga interstellar. Namun di diffusion sendiri ini hanya menciptakan vacancies, di mana interstellar sendiri tidak akan mengalami pada diffusion ini. Dikarenakan ada perpindahan pada batas kristalnya saja dan juga perpindahan mengalami kristal book seperti itu. Lalu selanjutnya di pertanyaan nomor 2, bagaimana perbedaan bidang slip pada deformasi kristal secara pada kondisi plastik dan bidang slip yang berasosiasi dengan brittle faulting. Di mana pada bidang slip sendiri dalam deformasi ini kondisi plastik itu saat mengalami pergeseran atau peluncuran atau meluncur, maka prosesnya akan lebih mudah. Mengapa? Dikarenakan berkurangnya hambatan atau tidak adanya hambatan yang tidak merusak permukaan formasinya. Maka dari itu bidangnya akan mudah mengalami pergeseran. Lalu selanjutnya untuk bidang slip dalam deformasi berasosiasi dengan brittle faulting itu adalah saat mengalami pergeseran atau peluncuran atau meluncur, maka prosesnya akan lebih sulit. Mengapa? Dikarenakan terdapat pecahan-pecahan yang bergesekan saat deformasi terjadi dan menyebabkan banyaknya hambatan pada setiap kristal atau setiap fracture dalam kristal tersebut. Oke, selanjutnya untuk nomor ketiga, jelaskan fenomena kuarsa yang terdeformasi yang menghilang ketika terkristalisasi. Oke, untuk pertama-tama ini proses ini terjadi dikarenakan oblique fabric. Oblique fabric itu mengakibatkan terbentuk oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, oblique fabric ini mengikuti atau tercampur ke dalam proses pembuatan kuarsa ini. Lalu semakin lama kuarsanya akan semakin menghilang seiring dengan oblique fabric tadi terbentuk. Namun memang kuarsa tadi akan menghilang dan oblique fabric terbentuk. Oblique fabric sendiri juga akan menghilang dengan sendirinya, dan kalau misalkan kita bilang oblique fabric ini akan pecah dan berubah menjadi butiran kristal dan menghilang bersamaan dengan kuarsa yang sebelumnya sudah perlahan-lahan juga menghilang. Lalu proses oblique fabric ini terjadi saat rekristalisasi dinamis. Dan jangan lupa untuk oblique fabric ini yang saya tonton dari video Bapak dan baca itu dapat memperlihatkan keterlambatan shear pada jurnal yang Bapak kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir. Yang keempat, jelaskan mengenai mekanisme deformasi plastik yang terjadi pada kerak bagian atas atau yang dangkal. Oke, untuk proses ini terjadi dikarenakan deformasi plastik itu baru terbentuk dikarenakan kondisi tekanan atau suhu yang rendah. Lalu pada deformasi plastik ini terbentuk pada deformasi elastik dan deformasi brittle. Berdasarkan yang saya baca yang diberikan oleh Bapak, deformasi plastik ini dapat terbentuk pula dikarenakan antara strain dan juga stres. Nah, kalau misalkan dalam deformasi elastik sendiri dan deformasi brittle tadi, itu terjadi pada saat litologi plastik itu dalam kondisi elastis dan normal, bisa dibilang. Lalu untuk kondisi brittle sendiri, litologi plastiknya itu akan bersifat retak atau pecah, dan pecah. Nah, berbeda dengan keadaan strain dan stress, di mana saat keadaan strain sendiri mempunyai sifat tekanan kompresional terhadap titik pusatnya tersebut. Selalu semakin besar tekanannya, semakin besar hal tersebut akan bersifat plastik atau tersebut bersifat plastik gitu deformasinya. Lalu pada strain dan stretch ini saat terjadi akan melewati batas elastisnya atau elastiknya. Maka semakin lama akan semakin bersifat elastis atau elastik dan lalu terjadi pada bagian atasnya atau bagian dangkalnya gitu. Oke, sekian saja dari presentasi dari saya, Kevin Dewanto.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.